pulang dan beristighfar di rumah masing-masing. Penegasan bahwa azab Allah akan turun atas orang-orang kafir. Kemudian tafsir unsur demi unsur. Rata di mana-mana. Ini menggambarkan fase fitnah kubra. Itu fase fitnah besar dan azab global. Azab berlaku untuk semuanya, seluruh dunia. Sebagaimana disebut dalam kandungan surat Al-An'am. Katakanlah, dialah yang berkuasa mengirim azab kepadamu dari atasmu, dari bawah kakimu, atau menjadikan kamu berkelompok-kelompok dan merasakan keganasan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Makna ruhaniyah. Zaman ini adalah zaman azab kolektif atas dosa-dosa manusia dan kekufuran global. Sekaligus masa pemisahan antara ahlul tauhid dan ahlul syirik modern, yakni penyembah sistem Dajjal. Ya, yang sekarang sudah kita lihat di zaman sekarang sudah banyaknya fitnah-fitnah merajalela, terutama para ahlul syirik, yang mereka sudah sangat jelas bahwa gambar itu adalah sebuah kesyirikan. Mereka menolak utusan yang diutus oleh Allah, yaitu Muhammad Qasim, yang menyuruh untuk memberantas semua kesyirikan. Itu mereka menolak. Subhanallah. Hanya orang-orang yang tertentu mendapat hidayah untuk menerima utusan itu. Kemudian diminta menjadi imam oleh Bu Hindun. Bu Hindun di sini bisa bermakna simbolik, yakni Hindun secara bahasa dari akar kata haudun atau melewati lembah ujian. Jika ini adalah orang yang kamu kenal, ia mungkin lambang umat perempuan yang beriman, yang meminta kamu memimpin, yakni memberi petunjuk ruhani. Dalam takwil simbolik, menjadi imam menandakan pengakuan amanah ruhani dari langit, yakni Allah memperlihatkan melalui mimpi bahwa engkau dipilih menjadi imam di masa krisis iman dan azab global. Doa Nabi Yunus ini adalah isyarat bahwa umat dalam keadaan di perut ikan besar. Artinya sedang terkurung dalam sistem dunia yang menindas, seperti Nabi Yunus dalam perut ikan. Doa Nabi Yunus adalah simbol taubat kolektif, kesadaran rohani, dan tauhid sejati. Yakni penting sekali doa Nabi Yunus untuk kita memperkuat iman kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selalu kita amalkan. Doa Nabi Yunus adalah simbol taubat kolektif. Ibnu Qayyim berkata dalam Zat Al-Ma'ad, doa Nabi Yunus adalah kunci keselamatan dari kesempitan dunia dan akhirat. Dan bagi siapa yang mengucapkannya di tengah kegelapan fitnah, maka Allah akan mengeluarkannya sebagaimana Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Masya Allah. Benar-benar kunci untuk kita selamat dari fitnah adalah dengan kita terus berusaha membaca, mengamalkan doa Nabi Yunus. Menjadi pegangan untuk menguatkan hati kita dan iman kita. Jadi pemimpin umat berdoa seperti Nabi Yunus. Pemimpin mengajarkan jalan keselamatan rohani di tengah azab global. Pemimpin melihat seorang penyihir, simbol dari pengaruh Dajjal dan sistem sihir global. Teknologi, media, propaganda. Dalam kandungan surat Yunus ayat 81, Musa berkata, sesungguhnya Allah akan melenyapkan sihir itu. Melihat penyihir lalu engkau tetap berkhutbah, berarti pemimpin menghadapi kekuatan sihir sistemik, namun diberi kekuatan iman untuk tetap menegakkan tauhid. Berkhutbah mengingatkan agar tidak menyekutukan Allah. Ini inti peran para mujadid
dan imam akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tegak kiamat hingga tidak lagi dikatakan di bumi, Allah, Allah. Karenanya, para ghuraba diutus untuk menghidupkan tauhid. Maka khutbahmu itu simbol seruan akhir zaman untuk kembali kepada tauhid murni, yaitu memurnikan ibadah dari pengaruh dunia, sistem dajjal, dan syirik modern, seperti materi kekuasaan teknologi yang diagungkan. Memerintahkan mereka beristighfar di rumah masing-masing. Ini isyarat taktik spiritual, uzlah dan istighfar jama'i. Kamu mengarahkan umat untuk bertaubat di rumah. Sebagaimana Nabi Yunus diselamatkan dalam kesunyian, bukan dalam keramaian. Artinya, kamu mengajarkan umat agar kembali ke inner repentance, bukan sekedar ritual luar. Kandungan surat Nuh ayat 10 dan 11. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia menurunkan hujan sebagai rahmat yang lebat atasmu. Jadi ini adalah seruan rahmat sebelum azab besar turun. Ini rahmat dari Allah agar kita mengetahui bahwa untuk keselamatan kita itu dengan membaca surat Yunus. Ayat surat Yunus. Azab Allah akan turun atas orang-orang kafir. Penegasan nubuah akhir zaman bahwa fase pemisahan antara mukmin dan kafir sudah dimulai. Ini sesuai dengan surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11 tentang azab global. Dan kandungan surat Al-Anbiya ayat 11. Berapa banyak negeri zalim telah kami binasakan, lalu setelahnya kami jadikan umat lain mewarisi negeri itu. Makna rohani mimpi ini memperlihatkan peralihan kekuasaan rohani dari kaum kufar ke kaum beriman. Pembersihan, bukan mengazab semua para ahlu syirik. Makna kolektif dan konteks akhir zaman. Mimpi ini menunjukkan bahwa pemimpi sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi salah satu imam rohani di masa azab global dari banyak imam rohani yang telah Allah persiapkan. Bu Hindun melambangkan umat wanita beriman, rahim perjuangan, yang pertama kali menyadari dan meminta bimbingan. Seruan khutbahmu adalah fase dakwah peringatan terakhir sebelum turunnya azab besar. Arahan istighfar dan pulang ke rumah masing-masing adalah tanda perintah uzlah kolektif agar umat yang terpilih selamat dari azab yang akan menimpa dunia kafir. Masya Allah. Seruan untuk uzlah itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan diri kita dari azab di luar sana. Alhamdulillah, pembacaan kajian tafsir mimpi ini semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita renungkan sehingga kita mempersiapkan hati kita dari hal-hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.